Pamanda guru saya Al-Maghfurlah Walid Muhammad Hussein Nawawi, subhanallah, dalam kitabnya yang berjudul Syamsul Huda. Subhanallah, ini kitab mengisahkan terkait perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW dari sebelum beliau lahir hingga sampai beliau wafat. Subhanallah. Insya Allah di kitab ini dikupas lengkap terkait kisah sejarah hidup baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Nah, yang saya akan bacakan ini ada di bab 3, bab tentang Isra Mi'raj. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Subhanallah. Mbak Pondok kalau belajar ilmu tafsir itu, subhanallah, ketika ayat-ayat Al-Quran diawali dengan lafaz subhana, maha suci zat, maha suci Allah, hal demikian menunjukkan makna yang begitu agung, bahwa sesuatu yang akan dijelaskan nantinya itu adalah sesuatu yang begitu besar, peristiwa yang tidak biasa, peristiwa yang begitu luar biasanya. Ini hikmah dari kenapa kisah tentang perjalanan baginda Rasulullah SAW itu diawali dengan subhana, maha suci Allah, karena kisah yang akan disebutkan ini adalah suatu kisah yang luar biasa agung dan istimewa. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan, asra bi'abdihi lailan, yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Subhanallah. Ini Mbak Pondok harus paham, lafadznya itu asra. Jadi Allah yang memperjalankan baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Peristiwa Isra Mi'raj itu sejatinya bukan perjalanan baginda Rasulullah SAW, namun baginda Rasul SAW yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melewati kisah-kisah atau peristiwa yang dialami oleh beliau. Subhanallah. Asra bi'abdihi lailan. Subhanallah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut baginda Rasulullah SAW dengan bi'abdihi, hambanya. Kenapa begitu? Kenapa tidak binabihi, dengan nabinya? Atau kenapa tidak dengan birasulihi, dengan rasulnya? Karena subhanallah, bi'abdihi ini untuk memberikan pemahaman bahwa ketika baginda Rasulullah SAW diberikan anugerah yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai ada umatnya yang menganggap beliau seperti Tuhan, sebagaimana umat Nabi Allah Isa alaihissalam dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Allah Isa, maka umatnya itu menganggap beliau menjadi Tuhan, seperti Tuhan. Subhanallah. Ataupun orang Yahudi yang menganggap Nabi Allah Uzair itu anak Allah. Subhanallah. Wa qalat al-yahudu Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladziina kafaru min qabl, ila akhirnya di situ. Subhanallah. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang begitu luar biasa kepada baginda Rasulullah SAW, Allah menyebut beliau dengan hambanya. Karena hamba itu tidak punya daya dan upaya, kecuali hamba itu
daya upayanya, kekuatannya, kebisaannya, kesempurnaan yang dimilikinya itu dari Tuhannya, Sang Khalik yang menciptakan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Artinya bahwa di sini memberikan pengertian bahwa bagi kita umatnya, subhanallah, ketika kita mendapatkan anugerah yang agung dari Allah, apapun itu bentuknya, baik itu anugerah yang bersifat ukhrawi maupun anugerah yang bersifat duniawi, maka jangan lupa kita itu hamba Allah. Hamba itu butuh kepada Sang Khalik yang menciptakan hamba. Hamba bisa ini, bisa itu, semuanya dari Allah. Maka dengan ditekadkannya lafaz bi'abdihi ini untuk menampik sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika telah mendapatkan karunia dari Allah lupa diri hingga ujub, merasa paling dari yang lainnya, tazkiyatun nafs, merasa paling bersih sendiri, takabur, sombong, merendahkan orang lain dan yang lain. Dan ini karena hamba itu sejatinya mempunyai sifat tawadhu, rendah hati, karena memang semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang diajarkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga lafaz abdun ini subhanallah memberikan pengertian bahwa subhanallah ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina itu dalam waktu yang sangat singkat, di malam hari. Maka ini kalau dipikir-pikir, kalau menggunakan akal tidak masuk akal. Oleh karenanya di awal ayat Allah menyebutkan subhana, maha suci Allah. Kalau sesuatu itu keluar dari Allah, maka tidak ada yang mustahil. Karena Allah maha kuasa, maka Allah maha bisa. Begitu. Itu hikmah kenapa ayat ini diawali dengan subhana, maha suci Allah. Artinya menunjukkan bahwa yang akan diceritakan ini sesuatu yang luar biasa. Dan jangan dianehkan, jangan diherankan, karena sesuatu yang luar biasa jika itu keluar dari Allah, maka tidak ada yang mustahil. Allah maha kuasa, maka Allah maha mampu, maha bisa. Subhanallah. Begitu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, lafaz abdun juga ini subhanallah menunjukkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita ahli tafsir dan ahli sufiyah itu subhanallah bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat di-Isra Mi'rajkan oleh Allah itu dengan jasad dan rohnya. Dengan jasad dan rohnya. Karena ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika di-Isra Mi'rajkan hanya dengan roh, begitu. Namun lafaz bi'abdihi di sini menampik hal itu. Karena lafaz abdun itu terdiri dari dua unsur, unsur jasad dan roh. Maka di sini menjadi dalil kuat bahwa ketika Allah memperjalankan malam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga menghadap kepada Allah itu secara yaqadzah dengan roh dan jasad beliau, subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah. Lailan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Di sini lailan itu Bapak kalau belajar kaidah tafsir, kaidah tafsir, maka kita akan paham ini lafaznya berbentuk nakirah. Nakirah ini juga mempunyai makna litaklil, menunjukkan sedikit.
Masjidil Aqsa hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melewati langit 7 mustawa dan yang lainnya itu hanya pada sedikit waktu di malam hari. Subhanallah. Nah, ini Lailan itu menunjukkan hal demikian. Karena apa? Sebenarnya tidak disebutkan Lailan lagi, itu sudah menunjukkan waktu malam. Karena di sini lafadznya Asra. Asra itu memperjalankan malam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di sini tekankan kembali untuk menunjukkan bahwa tidak semua malam, tapi hanya sedikit waktu malam yang dilewati oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengalami peristiwa hebat itu. Subhanallah. Dan ini kita tidak usah bingung, tidak usah terheran-heran, karena ini keluar atas izin Allah, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan kembali bahwa sesuatu yang keluar dari Allah itu luar biasa dan tidak ada yang mustahil. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau dijabarkan secara lengkap ini begini: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di sedikit waktu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Subhanallah. Di sini saya baru menerangkan terkait penafsiran zahir. Ini subhanallah Mbak Pondok, kalau dijabarkan terkait tafsir hakikinya itu subhanallah. Ahli sufiyah khususnya itu subhanallah memberikan pengertian yang luar biasa terkait ayat 1 dari surah Al-Isra ini. Subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan malam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa ini subhanallah sebagai hiburan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada waktu itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengalami masa-masa sulit subhanallah. Pada waktu itu subhanallah, ini ada dalam kitab As-Siratul Halabiyah karya Imam Nuruddin Al-Halabi, ada juga dalam kitab Is'afur Raghibin karya Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni, ada juga dalam kitabnya Madarijus Su'ud karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu subhanallah dikisahkan bahwa pada tahun 10 kenabian itu subhanallah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh orang-orang terkasihnya. Subhanallah. Pada tahun itu pamandannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib yang begitu kasih sayang, yang begitu mencurahkan cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu membela baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segenap jiwa raganya, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Mbak. Coba Mbak buka kembali kitab subhanallah Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, atau yang karya oleh itu subhanallah Izzatul Raghib fi Najati Abi Thalib. Itu subhanallah bagaimana perjuangan Abu Thalib dalam merumat, dalam mengasihani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kisahkan ini sedikit saya kisahkan ya ibu-ibu subhanallah, karena begitu sayangnya Abu Thalib kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu terjadi masa paceklik. Subhanallah. Beliau lebih mengutamakan baginda Rasulullah Sallallahu
ketimbang anak-anaknya. Kalau ada makanan yang didahulukan itu Rasulullah. Kalau baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah makan, baru sisanya buat anak-anaknya. Hingga subhanallah ketika kaum kafir Quraisy itu mengejar baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh, untuk ditawan. Ketika di malam hari tempat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur itu digantikan oleh Sayyidina Ali putra Abi Thalib. Agar apa hikmahnya? Kalau terjadi pembunuhan, jangan sampai yang dibunuh itu Rasulullah. Biarkan anak saya saja, itu pengorbanan Abu Thalib. Subhanallah. Nah, itu baru sedikit kisah bagaimana sayang, bagaimana cintanya Abu Thalib, bagaimana membelanya Abu Thalib terhadap baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-10 itu Abu Thalib, sang penanda tercinta, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tahun itu pula, wakilah 3 hari setelah Abu Thalib wafat, dipanggil juga istri tercintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah. Sayyidah Khadijah itu merupakan sosok istri tauladan, sosok istri terbaik, sosok wanita pemimpin dari ahli surga. Subhanallah. Pada saat menikah dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau termasuk orang yang paling kaya di daerah Mekah. Namun ketika telah menikah baginda Rasul, telah menikah bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hartanya semuanya diinfakkan di jalan Allah. Hartanya semuanya diinfakkan untuk apa? Fisabilillah. Subhanallah. Ketika orang-orang belum mengiman, belum meyakini, belum membantu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya, Sayyidah Khadijah sosok pertama yang menemani, yang membela, yang mendukung perjuangan dakwah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dikisahkan subhanallah bagaimana mawaddah warahmahnya, bagaimana harmonisnya hubungan antara beliau dengan Sayyidah Khadijah itu ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan dakwah kepada kaum Arab pada waktu itu. Namun tanggapannya itu subhanallah malah menghina, mencaci, memaki, mengingkari. Maka baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam keadaan bersedih, menangis. Menangisnya itu di pangkuan Sayyidah Khadijah, dielus-elusnya, ditenanginya itu oleh Sayyidah Khadijah. Subhanallah, yang menenangkan beliau Sayyidah Khadijah. Nah, sosok istri terbaik ini yang membela dengan segenap jiwa raga terkait dakwah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari Sayyidah Khadijah ini keluarlah putra-putri beliau. Subhanallah. Semua putra-putri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari Sayyidah Khadijah, kecuali Sayyid Ibrahim itu dari Mariyatul Qibtiyah, budak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Pada tahun ke-10, 3 hari tepatnya setelah pamandanya wafat, Sayyidah Khadijah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, pada waktu itu hingga dijuluki Amul Huzni, tahun kesedihan bagi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu baginda Rasul sungguh sedih, sungguh merasa kehilangan, karena 2 sosok yang amat sangat mencintai, yang sangat amat mendukung, yang sangat membela beliau dalam berdakwah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sikap beliau subhanallah, karena kekasih Allah, Nabi pilihan Allah, maka bisa bersabar, menerima dengan ketentuan Allah, terus melanjutkan dakwahnya. Subhanallah, menerima ridho dengan keputusan
itu niatnya pengen menghibur diri, maka beliau hijrah ke Taif untuk syiar agama Allah. Ternyata di Taif perlakuannya itu subhanallah bukannya baik, yang diterima oleh beliau malah penghinaan, malah penganiayaan, malah pembantaian yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, masya Allah, masya Allah, hingga ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui tokoh-tokoh Taif pada waktu itu, pemimpin Taif, untuk menawarkan Islam, untuk mengajak Islam, malah diejek, malah mencaci maki. Emang siapa kamu berani-berani mengatakan begitu? Emang tidak ada urusan lain dari Allah ya kecuali kamu? Subhanallah, karena pada waktu itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diketahui seorang anak yatim. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka perlakuannya itu dapatnya penghinaan, penganiayaan, hingga subhanallah ketika pulang dari Taif di jalan itu, subhanallah, pemimpin Taif mengerahkan masyarakatnya untuk membuntuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina beliau. Subhanallah, hingga beliau jatuh lagi. Ketika jatuh berdarah-darah, dibangunkan lagi, dilempari lagi, jatuh lagi, dibangunkan, begitu seterusnya, hingga Zaid bin Harithah itu subhanallah anak angkat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menemani beliau pada waktu itu, subhanallah, hingga apa ya bahasanya itu, sama berdarah-darah, banyak dapat duka karena begitu hebatnya penganiayaan kaum Taif pada waktu itu, sehingga malaikat datang kepada beliau, ya Rasulullah, izinkah engkau aku menumpahkan 2 gunung ini untuk menghancurkan kaum Mekah dan Taif? Sudah ditawari oleh malaikat, tapi apa jawaban dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya malaikat, jangan dulu. Saya masih berharap dari penduduk Taif ini, dari penduduk Mekah ini, ada generasi yang nantinya keluar dari mereka, ada yang mau mengatakan la ilaha illallah, ada yang mau mengesahkan Allah, ada yang mau tunduk patuh kepada Allah. Jangan diadab, jangan dilaknat. Kita menunggu hidayah Allah. Ini sifat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dapat perlakuan jelek, malah tanggapan beliau, respon beliau baik, justru mengharap kebaikan kepada orang-orang yang berlaku jahat. Dengan ini, atas baiknya budi pekerti yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas penerimaan hati beliau terkait ketentuan Allah, maka Allah memberikan hadiah hiburan kepada beliau. Dengan apa? Dengan beliau diperjalankan malam oleh Allah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa hingga melewati langit 7, sampai dengan mustawa, hingga berjumpa kepada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, maka artinya kesabarannya itu membuahkan hasil, penerimaan ridhonya itu membuahkan hasil, akhlakul karimahnya itu membuahkan hasil. Artinya bahwa Allah tidak menyia-nyiakan hambanya yang mau bersabar. Allah tidak mau menyia-nyiakan hambanya yang bisa menerima, yang bisa ridho dengan ketentuan Allah, apalagi dengan baiknya budi pekerti. Subhanallah, maka artinya bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sosok yang menjadi suri tauladan terbaik. Hikmahnya bagaimana? Artinya yang bisa menghadap kepada Allah itu tidak hanya baginda Rasul, tapi orang-orang yang bisa mengikuti beliau pun akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menghadap kepada Allah, hingga usul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menduduki maqam tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau Mbak pondok
belajar itu subhanallah. Ini belum sampai materi ini. Ada munasabah. Munasabah itu korelasi, keterkaitan antara ayat satu dengan ayat lain, surat satu dengan surat lainnya. Nah ini subhanallah. Sebelum ayat subhanalladzi asra itu, coba kita mundur ke belakang. Itu subhanallah. Di akhir surah An-Nahl itu subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berkata begini, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Subhanallah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya bahwa siapapun dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul bisa bertakwa, yang betul-betul bisa berbuat baik, muhsin itu subhanallah, yang kebaikannya itu sudah menjadi watak. Jadi tidak disuruh-suruh lagi, tidak dipaksa-paksa lagi untuk mengerjakan kebaikan, sudah jalan sendiri. Ini muhsin. Nah, jika orang sudah menduduki maqam ini dalam ilmu tasawuf itu maqam ihsan. Ihsan itu apa? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan kita melihat Allah dalam semua waktu kita. Kita melihat Allah. Kalaupun belum bisa seperti itu, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Maka akhlak ahlul ihsan, budi pekerti ahlul ihsan ini subhanallah, orang yang sangat berat menjaga diri. Jangan sampai perilakunya itu membuat Allah tidak suka. Jangan sampai membuat Allah murka. Selalu berharap kepada Allah, selalu takut kepada Allah, menyimpan sejuta cinta dalam hatinya kepada Allah. Ini akhlak Islam ihsan. Karena meyakini, bagaimana mungkin orang-orang yang betul-betul meyakini bahwa ia melihat Allah, ia berani berpaling dengan Allah? Tidak mungkin berani. Bagaimana mungkin orang-orang yang meyakini Allah selalu melihat dia berlaku bermaksiat? Maka itu tidak mungkin. Maka siapa orang yang betul-betul bisa bertakwa kepada Allah, juga yang kebaikannya sudah menjadi watak, yang dalam tindakannya selalu melihat Allah. Artinya melihat ini bukan dengan mata lahir. Mata lahir kita tidak mampu, terbatas, tapi dengan mata batin kita, dengan hati kita yang memandang kepada Allah. Mata lahir kita memandangnya ciptaan Allah, tapi hati kita memandangnya pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak ahlul ihsan. Siapa orang yang bisa demikian, maka ia akan dimi'rajkan oleh Allah. Ia akan bisa usul sampai kepada Allah sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya, kalau baginda Rasul itu menghadap kepada Allah, mi'rajnya itu dengan roh dan jasadnya. Dengan roh dan jasadnya. Jadi begini, yang Allah. Namun ahli-ahli Allah, kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang telah menduduki maqam ihsan, bisa menghadap kepada Allah, bisa sampai kepada Allah, namun dengan rohaniah. Dengan rohaniah. Nah begini, siapa yang bisa demikian, maka Allah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Hal ini makna qadri asra, itu perjalanan Allah memperjalankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Ada tambahan lailan, artinya di sedikit malam. Ahli-ahli sufiyah berpendapat bahwa malam itu waktu qabdi. Waktu qabdi itu waktu masyaqqah, waktu ujian. Artinya bahwa siapa orang
yang sedang menghadapi ujian dari Allah, apapun itu bentuknya, yang kita tidak inginkan, yang dirasa oleh kita enggak enak, lalu orang itu bisa bertakhaluk, bisa mengikuti akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mau bersabar, mau ridho, mau menerima dengan baiknya budi pekerti. Sabarnya itu, ridhonya itu dengan baiknya budi pekerti, maka Allah akan menganugerahkan kepada orang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menduduki maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Oleh karenanya di ayat lain Allah mengatakan itu subhanallah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Subhanallah, kalau kita bisa meluangkan sedikit waktu kita di malam hari untuk bisa berduaan dengan Allah, nangisnya itu hanya Allah yang tahu, ngadunya itu kepada Allah, curhatnya itu kepada Allah di waktu malam yang gak ada orang lain yang tahu. Subhanallah, kita menyendiri di atas sejadah kita dengan Al-Quran yang kita baca, dengan zikir yang kita lantunkan, hati menghadap kepada Allah, berharap kepada Allah, istiqomah begitu, maka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka Allah akan memberikan kedudukan maqaman mahmud yang mulia pada orang itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka bisa diartikan bahwa waktu malam ini adalah waktu ujian. Enak tidur, enak istirahat. Ujiannya di mana? Ujian kesabaran, ujian melawan hawa nafsu. Lagi enak-enaknya mimpi indah, bangun dulu 2 rakaat, meski 2 rakaat. Bangun dulu untuk apa? Baca surah Tabarak, Yasin, atau yang gampang-gampang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca sholawat istighfar. Jangan banyak-banyak, yang penting bisa istiqomah. Apalagi banyak, luar biasa ya, subhanallah. Maka Allah akan memberikan kedudukan yang mulia pada orang itu, sebagaimana Allah memberikan kedudukan mulia kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Mbak Bunda, Allah itu mewajibkan baginda Rasul untuk bangun malam, wajib. Karena apa? Inna nasyiatal laili asyaddu wata'an wa aqwam qila. Di waktu malam itu, kalau kita munajat dengan Allah, baca Quran akan lebih terkesan, lebih berkesan, lebih berarti dan yang lain. Maka mari kita orang-orang yang pengen bisa mendapatkan anugerah sebagaimana yang Allah berikan kepada kekasihnya, yakni baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayolah, bismillah, kita bareng-bareng semangat, bareng-bareng saling mengingatkan. Meski 2 rakaat kita mau bangun, meski baca istighfar 30 kali kita mau bangun. Istiqomah itu dimulai dari hal yang sedikit. Jangan muluk-muluk, nanti capek dulu. Sedikit sudah enak, baru nambah. Begitu. Subhanallah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di malam hari. Lailan ini pun Mbak Pondok itu yang Komil bilang tadi mengandung makna taklil, juga ta'lim. Taklil itu mengandung makna yang sedikit. Artinya bahwa Allah dalam pandangan ahli sufiyah ini, yang Komil ceritakan ini penafsiran dari pandangan ahli sufiyah. Subhanallah, bahwa ujian yang diberikan oleh Allah, karena lailan itu maknanya waktu qadhi, waktu
ujian. Nah, lailan ini nakirah. Isim nakirah mengandung makna taklil, sedikit. Artinya ujian dari Allah itu sedikit dibanding nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Oleh karena di ayat lain Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Subhanallah. Walanabluwannakum bisyai'in, ini ada lam taukid, wala lamnya taukid, walanabluwannakum nunnya taukid, fakilah lagi. Surah artinya betul-betul siapa orang yang hidup di dunia ini Allah akan uji. Itu janji Allah. Ada dua taukid, sumpah dari Allah. Siapapun kita akan diuji oleh Allah. Namun jangan berkecil hati. Bisyai'in, kata Allah, dengan sesuatu yang sedikit. Nakirah lagi. Minal khuf, mengalami ketakutan. Wal ju', kelaparan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat, kekurangan harta, buah-buahan dan yang lainnya. Ini hal-hal yang menjadikan kita takut. Dan ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menyebutkan sedikit dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, enggak akan habis-habis, enggak akan bisa dihitung. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun terkadang kitanya yang lupa bersyukur, kitanya yang tidak menyadari. Subhanallah. Iya, ngantuk pun itu nikmat dari Allah. Kalau tidur gak ada ngantuk, gak nikmat. Lelah, pegel, capek, itu nikmat dari Allah. Kalau gak ada pegel, gak ada capek, kita gak bisa merasakan nikmatnya istirahat. Dan kita gak bisa merasakan nikmatnya bugar, fit, sehat itu seperti apa. Nah, hal-hal yang dikira kita itu gak enak pun sebenarnya itu nikmat dari Allah. Namun nikmat yang tersirat. Kalau kenikmatan yang terlihat secara langsung itu nikmat secara tersurat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini bisa dipahami ya Ibu ya. Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Jadi wakilah itu subhanallah dalam sebuah riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan malam oleh Allah dari Masjidil Haram. Namun ada riwayat yang lebih sahih, yaitu dari rumahnya Ummi Hani. Subhanallah, dari rumahnya Ummi Hani ini adalah putrinya pamanda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Dikisahkan ini ada Walid menukil dari kitab As-Sirah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 301. Imam Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Ummi Hani bin Abi Thalib bercerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, pada malam itu beliau menginap di rumahku. Setelah salat Isya akhir malam, beliau tidur dan kami pun tidur. Dan ketika fajar menyingsing, beliau membangunkan kami. Seusai salat subuh, beliau berkata, wahai Ummi Hani, aku salat Isya bersama kalian di lembah ini, yakni Mekah. Kemudian aku pergi ke Baitul Maqdis, Palestina. Subhanallah. Dan sholat di sana, dan sekarang aku sudah di sini kembali. Begitu. Nah, ini riwayat yang sahih bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika diperjalankan malam diberangkatkan
Dalam tafsir Ruhul Bayan itu subhanallah disebutkan bahwa seluruh tanah haram itu dinamakan Masjidil Haram, dan rumah Ummi Hani itu berada di sekeliling Masjidil Haram, oleh karenanya masih bisa disebut Masjidil Haram. Di sini ulama menerangkan batasan tanah haram itu dari arah Madinah itu jaraknya 3 mil, dari arah Irak jaraknya 7 mil, dari arah Ji'ranah jaraknya 9 mil, dari arah Taif jaraknya 7 mil, dan dari Jeddah 10 mil. Nah ini yang seperti ini masih tanah haram, maka tidak ada yang bertentangan terkait hadis dengan Al-Quran seperti itu. Ini bisa dipahami Mbak Pondok? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Loh, Bakumil kan katanya baginda Rasul itu tidak hanya sampai Masjidil Haram, namun sampai melewati langit 7, surga 7, mustawa hingga menghadap pada Allah. Iya betul. Lalu kenapa dalam Al-Quran kok hanya disebutkan sampai Masjidil Aqsa, sampai Palestina? Karena pada waktu itu Mbak, subhanallah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengisahkan sampai Masjidil Aqsa pun banyak orang-orang yang pada waktu itu telah memeluk Islam keluar dari Islam, tidak percaya, karena ini dianggapnya cerita yang mustahil, cerita yang dibuat-buat. Subhanallah. Maka apalagi kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menceritakan beliau melewati langit 7 menghadap pada Allah, maka lebih-lebih akan diingkari oleh orang-orang pada waktu itu. Oleh karenanya Allah hanya mengabadikan momen baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Masjidil Aqsa begitu. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Namun ada makna yang lebih inti daripada makna zahir ini. Siapa orang yang ingin mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperoleh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejatinya ia harus bisa bertakwa terlebih dahulu. Ia harus bisa berlaku seperti akhlaknya ahlul ihsan. Dimulainya dari mana? Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram ini ulama ahli sufiyah menafsiri dengan qalbun salim, dari hati yang selamat. Karena tidak akan mungkin seseorang menduduki makom yang tinggi di sisi Allah hingga usul sampai kepada Allah kalau hatinya penuh dengan kekotoran. Maka qalbun salim, Masjidil Haram, dalam diri kita itu apa? Qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat ini menjadi tolak inti, menjadi dasar awal ketika kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendambakan kedudukan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, hingga Masjidil Aqsa. Ini ulama ahli sufiyah menafsir dengan rohaniyah kita. Karena yang bisa menembus kita sampai kepada Allah bukan jasad kita. Jasad kita terbatas, tapi roh kita akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ilmu tasawuf dunia ke thariqatan itu subhanallah, Bapak coba baca kitabnya Walid yang berjudul Umdatul Thariq li Talibil Hidayah wa Taufiq, itu tentang thariqah Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, itu tentang cara step-stepnya, bagaimana komplit Walid itu. Subhanallah, Masya Allah. Dan silakan diterangkan Mbak Produk bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama unsur jasad, lahir. Yang kedua itu unsur hati.
Jasad ini gunanya untuk mengerjakan ibadah-ibadah zahir yang terlihat. Kalau sudah ke hati, itu untuk iman, untuk ilmu lebih tinggi lagi. Kalau sudah roh, ini zauqiyah, rasa. Subhanallah. Dalam kata lain ada alam mulku, ada alam jabar, alam mulku, alam malakut, alam ini. Subhanallah ibu-ibu. Kalau jelaskan itu masya Allah. Cuman ya jangan di sini kali ya. Subhanallah ini mungkin harus ada waktu tersendiri kalau pengen membahas secara rinci. Itu dulu Kumil pernah ngaji secara langsung sama murid terkait apa itu alam mulku, apa itu alam malakut, apa itu alam jabarut. Ahli Islam itu bagaimana? Ahli iman itu bagaimana? Ahli ihsan itu bagaimana? Subhanallah. Syariat itu seperti apa? Tarekat itu seperti apa? Hakikat itu seperti apa? Itu Wali pernah menjelaskan terkait hal itu. Subhanallah. Masya Allah, semua Masya Allah. Nah, yang bisa sampai kepada Allah itu ketika kita sudah memasuki alam jabar dengan apa? Rohaniah. Alam mulku itu masih jasad, malakut itu masih ilmu, masih keimanan. Kalau sudah jabar, sudah zauqiyah, itu rohaniah kita. Subhanallah. Ini nanti kalau ada pengajian khusus tersendiri, subhanallah. Ini temanya itu berat karena apa? Saya sendiri pun belum bisa melaksanakannya, maka berat ini dikatakan. Namun apa yang saya sampaikan sebagaimana yang saya dapat dari pamanda guru saya Al-Maghfurah Walid Muhammad Husain Nawawi begitu. Subhanallah. Dan kata Walid itu sering ulang bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Seakan-akan kita yang mensucikan Allah, takdis. Karena Allah zat yang maha suci, zat yang maha bersih dari persifatan makhluk, zat yang maha bersih dari persifatan makhluk itu Allah. Maka akhlak-akhlak orang-orang yang sedang menuju perjalanan kepada Allah, salik, akhlak sang salik itu apa? Allah yang maha suci. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kitanya dulu harus bisa mensucikan diri dengan apa? Takhliyah. Takhliyah itu apa? Membersihkan hati kita, jasad kita dari akhlak-akhlak tercela. Hati kita dibersihkan dari ujub, dari takabur, dari riya, dari sum'ah, dari cinta kemasyhuran, cinta pujian, cinta harta, hubbud dunya, hikdu, syuh dan yang lainnya. Kemudian kita pun membersihkan zahir kita dari akhlak tercela, suka bohong, merendahkan orang lain, mencuri, mengambil paksa hak milik orang lain, dan yang lain. Takhliyah. Kalau sudah takhliyah meningkat, tahliyah memperindah perangai kita dengan apa? Budi pekerti. Hati kita yang sudah bersih dari hikdu, dari dendam, dari amarah, dari kesombongan dan yang lainnya, diisi dengan kesabaran, diisi dengan qanaat, penerimaan, diisi dengan tawakal, pasrah diri kepada Allah, diisi dengan ridho kepada Allah, diisi dengan taslim, tafwid dan yang lainnya. Zahir kita diisi dengan apa? Ramah, murah senyum, mau berbagi, saling menasehati, saling membantu. Nah ini sudah begitu, insya Allah makna subhanallahnya akan menyerap dalam diri kita. Maka kalau sudah begitu, kita akan mudah sampai kepada Allah. Kita akan mudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menduduki makam yang tinggi dalam pandangan Allah. Punten, kalau boleh taat ibu-ibu, pengen boten diangkat dumateng Gusti Allah dengan kedudukan yang tinggi, ibu-ibu. Pengen, Mbak Muda pengen boten? Alhamdulillah, kalau gak pengen, namun niki cara yang jelaskan dalam Al-Quran. Inna
innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu bersama. Artinya pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik Allah, inayah Allah, segala kebaikan yang Allah miliki akan selalu bersama dengan orang-orang yang betul-betul bertakwa dan yang kebaikannya sudah menjadi watak. Maka semoga kita bisa seperti itu. Semoga kita bisa mencontoh akhlak-akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu